Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar tentang fikih puasa. Insyaallah taala kita akan membahas tentang fikih puasa pada kesempatan yakni malam hari ini. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang masalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Maka di antara hal yang penting dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah bagaimana kita belajar fikih puasa, ya, karena ini menyangkut tentang puasa kita nanti. Bisa jadi orang yang tidak tahu hukum puasa, ya, puasanya rusak. Orang yang nggak tahu apa-apa yang disunahkan untuk dilakukan ketika berpuasa Ramadan, bisa jadi dia hilang pahala yang banyak dari dia. Ya, oleh karenanya penting untuk belajar fikih puasa ini. Dan kitab yang akan kita bahas, bagaimana antum sudah dapat itu, ya, adalah yang sudah difotokopi. Ya, sudah difotokopi. Ini yang kita fotokopi ini ngambil bab puasa saja, ya. Aslinya ini adalah kitab fikih utuh, ya, Al-Mulakhasul Fiqhi, yang dikarang oleh Syekh Fauzan, ya, Al-Mulakhasul Fiqhi. Namun kita fotokopi khusus bab yang berkaitan dengan puasa, Kitabus Shiyam. Secara umum yang akan kita bahas, dilihat di sini, poin-poinnya sudah tertera di sampul di depan itu, adalah babun fi wujubi shaumi ramadhana wa waqtihi. Bab yang berbicara tentang wajibnya puasa Ramadan dan kapan waktu memulai puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, babun fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab yang berbicara tentang mulai puasa dan berbuka. Jadi ini yang berkaitan dengan hari, ya. Kemudian yang ketiga, babun fi mufsidatis shaum, bab yang berbicara tentang pembatal-pembatal puasa atau perusak-perusak puasa, pembatal puasa. Kemudian yang ke 1 2 3 4, babun fi bayani ahkamil qada wa alis-shaim, alis-siyam. Bab yang berbicara tentang penjelasan hukum-hukum qada puasa. Sehingga nanti antum jangan, kalau belum masuk pembahasannya jangan tanya dulu, ya, Ustadz, ini baru pertama pertemuan udah nanya nanti di akhir, Ustadz, bagaimana orang yang hamil? Ya, nanti itu masih jauh. Makanya antum ikut terus, ya, ibu-ibu nih, jangan putus, ikut sampai akhir pertemuan nanti. Kemudian yang terakhir, babun fima yalzam man aftara li kibarin aw maradin. Bab yang berbicara tentang apa yang harus dikerjakan oleh orang yang tidak puasa karena sebab tua ataupun sakit. Itu secara umum, ya, yang akan dibahas di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini. Adapun yang pertama, sebelum kita masuk maka kita baca pengertian puasa. Di sini nggak ada kayaknya. Ada nggak sih? Nggak ada, ya. Pengertian puasa, nah, ambilkan dari kitab yang lain. Puasa secara bahasa, ya, puasa as-shaum itu, ya, secara bahasa itu artinya adalah al-imsak wal kafu anisyai'i, menahan dari sesuatu, menahan dari sesuatu. Berarti menahan untuk tidak melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Ya, memang mirip secara bahasa, ini mirip secara istilah, ya. Hampir mirip. Karena kita dalam berpuasa, kita menahan diri dari makan, minum, dan seterusnya. Yang itu merupakan pembatal-pembatal puasa. Jadi itu secara bahasa, ikhwan. Pengertian as-shaum, puasa, as-siyam atau shaum itu sama, ya. As-siyam, as-shaum itu sama. Secara bahasa maknanya al-imsak wal kafu anisyai. Kemudian secara istilah atau secara syar'i yang dimaksud puasa itu apa? Jadi bukan hanya menahan saja. Orang dikatakan puasa bukan hanya menahan saja itu.
Tapi secara syar'i yang namanya puasa itu, ini yang harus kita laksanakan ya, adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyatit ta'abbud lillahi ta'ala. Secara istilah atau secara syar'i yang namanya puasa itu adalah menahan diri, ditulis ya? Pelan berarti ya. Menahan diri dari mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya yakni matahari. Sehingga di sini ya ikhwan, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya buka puasa itu tenggelamnya matahari, bukan azan ya. Antum kalau nunggu azan, orang kadang di sini pernah kejadian loh. Dilalah puasa sunnah alhamdulillahnya. Sudah puasa nih, santri puasa nih, udah siap-siap, mereka udah megang gorengan ya, mau berbuka. Ini ada santri azan belum waktunya. Akhirnya nanya ke ana, "Ustadz ini bagaimana hukumnya?" Batal semuanya puasanya sudah. Karena buka puasa bukan azan, tapi tenggelam matahari. Azan itu hanya sebagai kode, atau kita bisa berpatokan dengan azan kalau kita yakin ini orang azan tuh pasti tepat waktu ini, tenggelam matahari langsung azan. Kalau kita ragu-ragu dan ternyata setelah azan kita makan nih, ya kan? Kemudian setelah itu jelas bagi kita bahwasanya matahari belum tenggelam, atau sekarang kan sulit melihat matahari tenggelam, maka kita lihat di jadwal, ternyata nih anak azan belum masuk waktu maghrib, maka jelas puasanya batal. Tapi kan nggak tahu Ustaz, iya nggak tahu. Sekarang bukan masalah tahu nggak tahu, sekarang masalahnya antum makan, sengaja antum makan ketika matahari belum tenggelam, itu masalahnya. Ya, al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya itu menempatkan sesuatu pada asalnya. Sekarang asalnya adalah siang kan? Sekarang kan seandainya kita di siang hari nih, kapan kita dikatakan sudah masuk waktu malam? Kapan kita dikatakan sudah masuk waktu maghrib? Ketika kita yakin matahari sudah tenggelam. Kalau kita ragu-ragu, belum. Ragu-ragu belum. Ya, kita masih tetap di asal kita. Di mana? Di siang hari. Ya. Jadi itu kita lanjutkan pengertian puasa tadi. Udah mulai lebar aja hukumnya ini. Ya. Al-imsaku 'anil mufattirat min tul'il fajr ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, ma'aniyatit ta'abbud lillah, disertai dengan niat ya untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita masuk pada kitab yang sudah difotokopi, yang antum pegang itu. Babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Ini kita di sini akan banyak bicara masalah hukum ya. Adapun tentang nanti akan menambah zuhud di dunia itu nanti akan sedikit disinggung saja. Nggak banyak-banyak bicara masalah itu. Zuhud kan dulu udah dibahas sama Ustaz siapa? Ustaz Abu Yusuf ya dulu ya. Zuhud ini ada nih. Ya, cuman kita nggak bahas itu. Kita bicara masalah hukum saja karena banyak sekali yang berkaitan dengan hukum puasa ini. Babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi. Bab yang berbicara tentang wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Shaumu syahri Ramadhana ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Maksudnya kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ma'lumun minad dini bid-darurah, sudah diketahui oleh semua orang. Enggak ada orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Jelas. Wa yadullu alaihil kitabu was sunnah wal ijma'. Dalil yang menunjukkan wajibnya puasa itu adalah ada dari Alkitab yaitu Al-Qur'an, sunnah dari hadis, wal ijma', dan dari ijma' kesepakatan para ulama. Sunnah di sini maknanya agama secara umum atau hadis? Hadis di sini ya. Dari konteksnya jelas. Kan kita di dalam kitab Lumatul I'tiqad itu dijelaskan ya. Kata-kata sunnah itu bisa beberapa makna. Kata-kata sunnah bisa berarti itu adalah ya sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Sunnah juga bisa berarti hadis. Sunnah juga bisa berarti apa? Hah?
agama secara umum. Agama secara keseluruhan. Taib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan di sini tentunya puasa Ramadan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalil wajibnya puasa surat Al-Baqarah ayat 180 yakni 3. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda. Petunjuk ya untuk kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Sehingga harus dipelajari Al-Qur'an, bukan hanya dibaca, tapi harus dipelajari maknanya, dipahami maknanya. Karena petunjuk, kita nggak akan dapat petunjuk dari Al-Qur'an kecuali kita pahami maknanya itu. Wal furqan, dan pembeda. Pembeda dari yang batil dan yang hak, dari hak yang batil, dari yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Ini intinya. Barang siapa yang mendapati syahr bulan Ramadan falyasumhu, maka berpuasalah. Ini intinya. Ya. Wa ma'na kutiba furido, makna kutiba itu furido, diwajibkan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faman syahida minkum asyhara falyasum. Ini masih menjelaskan ada ayat yang mengatakan faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka puasalah. Wal amru lil wujub. Yang namanya perintah, hukum asalnya itu adalah wajib. Ada perintah untuk berpuasa, hukum asalnya adalah wajib. Kemudian sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Ini kita cepat ya, karena di sini antum sudah tahu semua hukumnya wajib. Nanti kita akan bicara masalah hukum yang berkaitan dengan puasa ya, hal-hal yang penting. Bunyal Islamu ala khamsin. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Wa dzakara minha, beliau menyebutkan di antaranya saumi Ramadan, puasa Ramadan. Banyak ikhwan orang-orang yang nggak puasa ya, mengaku dia kerja. Banyak orang yang kerja tapi dia nggak puasa. Padahal jelas ya, puasa ini sesuatu yang sangat wajib sekali. Kaum muslimin sepakatnya. Wal ahadits fid dilalah ya ala fardiyatihi wa fadlihi katsiratun masyhuratun. Hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya puasa dan keutamaan puasa itu sangat banyak dan terkenal. Wa ajma'al muslimuna ala wujibi saumihi. Kaum muslimin sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Muslimun di sini maksudnya adalah para ulama. Ya. Muslimun di sini adalah para ulama. Wa anna man ankarahu kafar. Orang yang mengingkari kewajiban puasa itu kafir. Bedakan orang yang enggak puasa itu ya kawan. Orang yang enggak puasa bisa jadi karena dia mengingkari kewajiban puasa, itu sebagaimana orang-orang non-Islam. Mereka tidak puasa karena tidak meyakini puasa itu wajib, maka dia kafir jelas, ya, tidak diragukan lagi. Ya. Ada orang yang tidak mengingkari kewajiban puasa, tapi dia nggak mau puasa, malas karena alasan kerja, ya, ngejar kerjanan ke sawah, misalnya macul, cari ngarit padi dan seterusnya. Yang dia mengatakan saya nggak kuat, padahal kuat saja kalau dia mau puasa sebetulnya. Tapi ya lemas, nggak masalah. Yang namanya orang nggak kerja Pak, puasa itu lemes loh. Puasa itu meskipun dia nggak kerja lemes, namanya nggak makan nggak minum ya lemes lah, ya. Itu dia nggak kafir tapi dosa besar ya. Kemudian wal hikmatu fi syar'iyyatis siyam, dan hikmah disyariatkannya puasa, di antaranya hikmah adalah anna fihi tazkiyatan lin nafsi wa tathhiratan wa tanqiyatan laha. Bahwasanya puasa itu tazkiyatan lin nafsi, mensucikan jiwa. Wa tathhiratan, sama mensucikan jiwa, wa tanqiyatan, memurnik. Ini tazkiyah, tathiron, tanqiyah, ini sebetulnya mirip-mirip maknanya ini. Laha, membersihkan hati. Dari apa mensucikan dan membersihkan jiwa? Maaf ya, bukan hati. Membersihkan dan membersihkan jiwa. Minal akhlaqir radi'ah, dari campuran-campuran yang buruk. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang ya buruk, yang rendahan, radhilah, yang buruk. Li'annahu yudayyiqu majariyas syaitan,
Karena yang namanya puasa itu yudayyiqu, mempersempit. Majariya syaiton, tempat masuknya atau tempat jalannya setan fi badanil insan, di dalam badan manusia. Kemudian beliau mengatakan, li'anna syaitona yajri min ibni adama majrad dam, karena setan itu mengalir atau berjalan min ibni adam, dari anak Adam, majrad dam, seperti jalannya darah. Ada ya setan-setan yang itu ada di anak Adam seperti darah mengalir. Ya, sehingga puasa itu akan menyempitkan jalannya setan. Ya. Fa idza akala aw syariba, apabila anak Adam itu makan atau minum, istanbatat nafsuhu li syahwat, maka jiwanya itu akan semakin suka, akan terbuka lebar ya, istanbatat atau suka, nafsuhu li syahwat, untuk mengerjakan syahwat. Banyak kekuatan, nggak lemes, ya kan? Itu akan mudah untuk mengerjakan maksiat. Wa dha'ufat iradatuha, dan lemah keinginan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sukanya ingin maksiat saja. Karena jiwa ini asalnya adalah ammaratun bisu, memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Kalau diberikan luasa tenaga yang banyak, itu akan condong kepada ke situ. Wa qallat raghbatuha fil ibadat, sedikit keinginan untuk ibadah, cinta kepada ibadah itu sedikit. Wasaumu 'alal aksi min dalika, dan puasa itu membalik hal itu. Maksudnya apa? Dibalik. Orang yang asalnya malas beribadah, orang yang asalnya banyak setan dalam dirinya sehingga condong untuk melakukan maksiat, malas untuk beribadah, kalau dia puasa akan dibalik itu semua, dikembalikannya menjadi rajin puasa, rajin beribadah kepada Allah. Wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Di dalam puasa itu adalah tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Di dalam berpuasa itu ada hikmah zuhud ya, terhadap dunia dan syahawatiha, dan syahwat dunia. Ya. Zuhud itu apa? Masih ingat dulu disampaikan? Zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, dia itu namanya zuhud. Jangan kira zuhud itu orang yang berpakaian lusuh, orang yang bawa mobil, ini orang nggak zuhud ini. Ya dia punya mobil, punya uang untuk beli mobil, ya dia bawa mobil. Jadi zuhud itu ya ikhwan, bukan berkaitan dengan penampilan zahir. Kita nggak bisa nilai orang, oh ini zuhud, ini nggak zuhud, bukan dengan penampilan zahir, bukan. Ya, zuhud itu masalah hati. Nggak bisa kita lihat antara dia dengan Allah, gitu loh. Kalau dia beli sesuatu dan itu bermanfaat untuk akhirat dia, bukan hal yang sia-sia, itu zuhud. Dia butuh mobil nih, karena keluarga banyak. Karena kalau kajian nggak bawa mobil itu nggak kebawa semua. Ini zuhud. Sehingga di sini zuhud itu tidak berkaitan dengan penampilan zahir, ya. Tapi ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat dia, itu namanya zuhud. Wa fihi ba'isun 'alal 'atfi 'alal masakin. Di dalam puasa di antara hikmahnya adalah ba'isun 'ala, mendorong orang untuk al-'atfi, mengasihi 'alal masakin, orang-orang miskin. Dalam puasa itu ada dorongan untuk mengasihi orang-orang miskin. Ya. Di dalam puasa orang rajin berinfak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan puasa. Wa ihsasun bi alamihim, dan ada ihsas itu merasakan sakit yang mereka rasakan, merasakan sakit yang orang miskin rasakan. Orang miskin ya ikhwan, kalau antum tahu tuh banyak mereka yang belum bisa makan. Ya, orang yang hidup di kolong jembatan, mereka orang yang nggak punya rumah, orang yang tidur di emperan toko, itu mereka masih banyak sekali yang mereka sulit untuk makan. Dan puasa ini ada perasaan ke situ. Bagaimana kita merasakan lapar dan haus sebagaimana mereka merasakan lapar dan haus. Itu ada dalam puasa. Enggak panjang ya, kita baca aja. 5 yadzuqu as-shaim min alamil ju'i wal 'atasi. Atau lamma ini. Ketika lamma yadzuquhu shaimu min alamil ju'i wal 'atasi. Ketika orang yang puasa itu merasakan perihnya rasa sakit, perihnya lapar dan haus, dahaga. Li'anna shauma fi syar'i huwa, ini ternyata ada. Tapi beda nih ya. Karena puasa secara syariat itu pengertiannya adalah disebutkan
al-imsaku biniyatin an asya'a makhsusatin. Puasa itu adalah, kata beliau, al-imsak biniyatin, menahan biniyatin dengan berniat, an asya'a, niat untuk menahan diri dari apa? Sesuatu yang khusus. Min aklin aw syurbin. Min aklin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dzalik. Dari makan, minum dan jima dan yang lainnya. Dzalika mimma warada bihi syar'u. Itu yang datang dari syariat. Jadi apa-apa yang membatalkan puasa itu sudah dijelaskan dalam syariat. Wa yattabi'u dzalikal imsaku 'anir rafati wal fusuq. Dan menahan juga bukan hanya makan, minum, jima, tapi dari rafas dan fusuk. Rafas itu adalah kata-kata kotor. Orang yang sering teriak-teriak, yang sering berkata-kata kotor, maka di dalam puasa berhenti dulu. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan minum, menahan lapar dan haus, tapi juga harus menahan dari rafas, ucapan yang kotor, wal fusuk, ya, perbuatan-perbuatan fasik. Itu perbuatan-perbuatan dosa. Fasik itu orang yang terus-menerus melakukan orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil, itu fasik. Atau dia melakukan dosa besar, itu fasik namanya. Saya ulangi, fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil atau dia melakukan dosa besar. Itu namanya fasik. Jadi puasa itu juga menahan dari rafas dan fusuk, ucapan kotor dan juga perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu masuk fasik, ya. Nah, ini kita mulai di sini. Wa yabtadi'u wujubu shaumi al-yaumi bitulu'il fajr as-sani. Dimulai wajibnya berpuasa harian itu bitulu'il fajr as-sani, dengan terbitnya fajar yang kedua. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar yang kedua di sini diwajibkannya mulai berpuasa, yaitu fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Wahwa, dijelaskan di sini. Al-bayadu, cahaya putih. Al-mu'taridu, yang tersebar. Fil ufuqi, di ufuk. Ya. Cahaya fajar shadiq itu adalah cahaya yang sebar. Dan semakin lama, semakin terang, matahari muncul nanti. Itu namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu adalah cahaya yang seperti ekor serigala, ke atas sini, satu titik di tengah-tengah. Itu fajar kadzib namanya. Lama-lama akan hilang tuh fajar kadzib. Setelah fajar kadzib hilang, nanti akan muncul fajar shadiq yang cahayanya menyebar. Semakin lama, matahari akan muncul. Itu namanya fajar shadiq. Itulah waktu adzan subuh. Dan itulah kita harus berhenti dari makan. Ya, berhenti dari apa? Dari makan. Wa yantahi bi ghurubi syams. Ini beliau menjelaskan, selesainya itu dengan tenggelam matahari. Berbukanya itu dengan tenggelamnya matahari, ikhwan. Ya, tenggelam matahari. Tadi kita sebutkan bukan dengan adzan, tapi dengan tenggelam matahari. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Fal ana basyiruhun." Sekarang boleh kalian mencampuri istri-istri kalian, ini zaujat. Wa badaghu ma qadaballahu lakum, dan carilah apa yang Allah wajibkan atas kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimmus shiyam ilal lail. Wa ma'na, ini langsung aja bawahnya itu, yatabayyana lakumul khaytul abyadu, jelas bagi kalian benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajr, dari fajar. Maksudnya apa? Jangan jelaskan di sini, an yattadhiha bayadun nahari min sawadil laili, jelas putihnya siang dari gelapnya malam. Berarti fajar shadiq tadi kita sebutkan. Ya. Wa yabda'u wujubu shaumi syahri Ramadan idza ulima dukhuluhu. Nah, ini mulai pembahasan yang penting, ya. Ini ada tambahan, ya. Nih, wa yabda'u atau wa yubda'u wujubu shaumi syahri Ramadan, dimulai wajibnya puasa Ramadan idza ulima dukhuluhu, apabila diketahui sudah masuk bulan Ramadan. Walil ilmi bidukhulihi thalathatu turuq, dan cara mengetahui masuknya bulan Ramadan 3 cara. Ini yang penting, ya, ikhwan. Akan pelan-pelan di sini, Ana. Yang pertama, cara mengetahui masuknya bulan Ramadan adalah dengan 3 cara. Cara yang pertama, ru'yatu hilalihi, dengan cara melihat hilal. Dengan cara melihat hilal. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu."
Barang siapa yang melihat bulan, ya, hilal, falyasumhu, maka puasalah. Wa qala an-nabiyyu sumu li ru'yatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah karena melihat hilal. Faman ra'al hilala bi nafsihi wajaba alaihi saumu. Barang siapa yang melihat hilal, dia melihat hilal bi nafsihi sendiri, wajaba alaihi saumu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang pertama dengan melihat hilal. Ya, di malam ke-30 Sya'ban. Tadi misalnya nih, tadi siang tadi itu ada hari ke-29 Sya'ban. Berarti malam ini berapa Sya'ban? Malam ke-30 Sya'ban. Itu melihat hilal di situ. Ya, melihat hilal di situ. Di malam 30 Sya'ban. Itu cara yang pertama. Bagaimana ketika seseorang melihat hilal sendiri? Dia melihat hilal nih dengan mata dia. Cuman kadang kita jarang kita melihat hilal ya, atau bahkan nggak pernah. Kalau dia melihat hilal sendiri, lapor ke pemerintah, tapi nggak diterima, pemerintah nggak mau nerima, ini orang nggak jelas ini. Apa yang dilakukan kata Syekh di sini? Kata Syekh Fauzan, beliau mengatakan wajib alaihi shaum. Dia harus puasa sendiri dia, diam-diam, kata beliau begitu. Tapi yang benar adalah ya dia tidak puasa. Ada 3 pendapat di sini. Yang benar adalah dia tidak puasa. Dia tetap ikut imam. Ya, dia tetap ikut imam. Ya, dia tetap ikut imam. Karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumukum yauma tasumun," kata beliau, puasanya kalian adalah di mana orang-orang berpuasa. Perhatikan di sini ya, kawan. Sekarang nih posisinya kita melihat hilal sendiri nih. Apakah kita boleh puasa sendiri? Kan syarat puasa Ramadan itu masuk itu adalah masuknya hilal. Nah, sekarang kita lihat hilal sendiri, kita laporkan ke penguasa, tapi tidak diterima, ditolak. Atau kita mau lapor tapi nggak tahu mau lapor ke siapa, lapor ke Menteri Agama, kita nggak punya nomor WA-nya. Ya. Gimana lapornya? Nah, udah, maka dia pendapat yang benar, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, tidak boleh puasa. Dia harus ikut pemerintah puasanya. Kapan? Ternyata di malam ke-30 Sya'ban, pemerintah mengatakan, oh, hilal belum terlihat nih. Jadi, genapkan menjadi 30 hari. Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Berarti besok siang adalah 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan. Maka orang yang tadi melihat hilal nggak boleh puasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Dalilnya mana? Beliau mengatakan, Rasul mengatakan, "Shaumukum yauma tasumun." Puasa kalian kapan? Adalah ketika manusia mereka puasa. Kapan ini berarti? Ya kan bersama imam orang-orang puasa itu. Kan kita melihat sendiri kan? Orang-orang belum melihat tuh. Wa fitrukum yauma tuftirun. Dan Idul Fitri kalian itu ketika manusia juga Idul Fitri. Menunjukkan bahwasanya masuknya puasa Ramadan dan habisnya puasa Ramadan itu bersama imam. Idul Fitri dan juga masuknya bulan Ramadan itu bersama imam. Wa adhakum yauma tudhahun, dan hari adha kalian, Idul Adha kalian adalah di mana orang-orang merayakan Idul Adha mereka. Ya, wa ma'nahu anna shaumul fitr yakunu ma'al jamaah. Makna hadis ini adalah bahwasanya puasa dan Idul Fitri itu bersama jamaah. Jamaah siapa? Jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin itu di bawah siapa? Ya jelas di bawah pemimpin. Jamaah kaum muslimin itu jelas di bawah pemimpin. Sehingga ini ya ikhwan, orang yang enggak ada di kitab atau ada di kitab tapi beda, ya, beda pendapat. Cara yang kedua, cara menentukan masuknya bulan Ramadan adalah asyhadatu 'alar ru'yah. Persaksian melihat hilal. Persaksian melihat hilal. Lihat. Makin yang namanya persaksian melihat hilal. Ini bisa ditetapkan untuk masuknya bulan Ramadan, ya. Awil ikhbar anha, atau ada kabar yang mengabarkan sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Fayusamu bi ru'yati adlin mukallafin. Maka harus puasa dengan orang yang adil dan mukallaf. Ya, di sini syaratnya dia harus adil dan mukallaf. Adil, dia adalah bukan orang yang fajir, bukan orang yang suka bohong,
bukan orang yang suka bermaksiat kepada Allah, bukan orang yang suka zina. Itu adil dalam beragama. Orang yang taat secara zahir adalah orang yang taat, orang yang puasa, orang yang mau sholat, orang yang mau beribadah. Wa mukallafin, dan mukallaf berarti orang anak masih kecil ya enggak diterima. Ya. Wa yakfi ikhbaruhu bidzalik, cukup ya kabar orang tadi untuk masuknya bulan Ramadan. Bidzalika, tentang masuknya bulan Ramadan. Liqaul Ibnu Umar, karena perkataan Ibnu Umar bin Khattab mengatakan taro an-nasu al-hilal. Waktu itu manusia tuh rame-rame melihat hilal. Taro'a itu saling melihat hilal. Nunggu mana hilal nih? Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aitu. Kata Ibnu Umar, aku kabarkan kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat. Aku melihat nih, orang-orang belum melihat. Kita rame-rame menunggu hilal, aku melihat. Kemudian fasoma wa amarun nas bisiyamihi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Iya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi cukup ya satu orang saksi untuk melihat masuknya bulan Ramadan. Satu orang itu sudah cukup. Dan saksi itu diterima oleh pemimpin. Kalau ditolak ya sudah. Berarti dia jangan puasa. Dia puasa bersama imam. Itu cara yang kedua. Iya. Wa tariqatu tsalisah, dan cara yang ketiga. Ikmalu iddati syahri Sya'ban 30 yauman. Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Kalau ternyata wadzalika hinama, ini lihat nih, wadzalika hinama. Jadi cara yang ketiga dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kapan itu? Kapan kita menggunakan cara yang kedua ini? Yaitu hinama la yurul hilalu lailatas salasin min Sya'ban. Itu ketika hilal tidak terlihat di malam ke-30 dari Sya'ban. Ma'adami wujubi ma yumna'ur ru'yah. Padahal cuaca ketika itu cerah, nggak ada yang menghalangi. Cuaca cerah, nggak ada awan yang menutupi hilal sebetulnya. Tapi memang hilal belum kelihatan ketika itu. Min ghaimin aw fatarin, tidak ada awan, tidak ada kabut, ya. Au ma'a wujudi syai'in min dalika, atau adanya sesuatu yang menghalangi dari melihat hilal. Jadi cuaca ketika itu cerah, ikhwan. Cuaca ketika itu cerah. Ya kan? Ternyata hilal belum terlihat. Berarti menunjukkan bulan Sya'ban 30 hari. Karena bulan itu ya ikhwan, imma 29 atau 30 hari. Ya, imma 29 atau 30 hari, tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30 hari, itu hitungan bulan. Kalau seandainya di malam 30 Sya'ban kok tidak kelihatan, padahal cuaca cerah, ya kan, tidak ada hujan, tidak ada awan, maka menunjukkan bahwasanya di situ kita harus menyempurnakan menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Kemudian beliau mengatakan innamas syahru tis'un wa 'ishruna yauman. Bulan itu adalah 29 hari. Fala tasumu hatta tarauhu, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Ai hilal, yang melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, jangan kalian Idul Fitri sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau ternyata ada mendung di situ, maka sempurnakan atau genapkanlah menjadi 30 hari. Faqdurulah itu maksudnya ugduru lahu ay atimmu syahra sya'bana 30 yauman. Atimmu syahra sya'bana 30 yauman, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Lima sabata fi hadis Abi Hurairah. 5 bukan lama ya. Berdasarkan apa yang tetap dari hadis Abu Hurairah, fa in ghummiya 'alaikum syahru fa'uddu 30. Apabila ternyata terhalang oleh mendung, bulan itu terhalang oleh mendung, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Taib. Adzan. Adzan ya? Taib kita cukupkan.
kita azan dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut sedikit baru kita buka tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Hadhihi da'wati tamma salatu wa qamati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama Muhammadan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Ini nanggung pembahasannya. Jadi ini tadi kita cara yang ketiga ya. Kalau ternyata hilal tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari. Bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian juga kalau seandainya hilal terhalang oleh mendung juga sama. Digenapkan menjadi 30 hari. Inilah yang dinamakan hari syak. Yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpuasa. Ya, di hari syak. Ketika malam ke-30 Sya'ban, ya, itu tertutup oleh mendung, itulah yang dinamakan yaum syak. Ini tidak boleh kita berpuasa di hari-hari ini. Di ketika tertutup mendung, tetap harus sempurnakan menjadi 30 Sya'ban. Hadis Ammar bin Yasir, dia mengatakan, "Man shoma al-yawmal ladzi syakka fihi faqad asa Abul Qasim."
Ya, faqad asa Abul Qasim. Hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Barang siapa yang puasa di hari ragu, dia ragu. Jadi malam ke-30 Sya'ban, harusnya orang-orang bisa melihat hilal tapi tertutup mendung. Jadi kan ragu, ini hilal muncul atau enggak gitu loh. Tertutup awan, kabut atau mendung, maka ini namanya hari syak. Nah, barang siapa yang puasa di hari ini, maksudnya berarti kan besok ke-30 Sya'ban dia puasa gitu loh. Padahal ini belum jelas besok ini 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Ya, ini nggak boleh puasa di sini. Karena apa? Syariatnya harus apa? Menyempurnakan bulan 30 bulan Sya'ban menjadi 30. Maka nggak boleh puasa. Barang siapa yang puasa di hari yang syak itu tadi, yang hari ragu itu tadi, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah. Maksiat. Nggak boleh puasa berarti kan? Nah, sekarang begini. Sekarang idza tabayyana fi yaumi syak annahu min Ramadan. Ini permasalahan terakhir pada malam hari ini, setelah itu kita tutup, ya. Idza tabayyana fi yaumi syak annahu min Ramadan. Bagaimana kondisinya jika di hari syak tadi, di hari ragu tadi, ternyata adalah bulan Ramadan, sudah masuk Ramadan. Kapan itu mungkin saja terjadi, ya? Apabila pemerintah tahu bahwa kan jelas nih, malam ke-30 Sya'ban itu tertutup oleh mendung, awan. Ternyata pemerintah menetapkan, oke, kita tetapkan bulan Sya'ban 30 hari, berarti besok belum puasa. Ternyata di siang hari hilal kelihatan. Nah, itu bagaimana nih kondisi yang seperti ini? Ini ada beberapa kondisi, catat. Yang pertama, jadi lihat hilal itu di siang bulan Ramadan. Padahal itu adalah hari syak yang dia tidak berpuasa, ya. Itu bagaimana ketika melihat hilal di siang bulan Ramadan, di siang hari, bukan di malam harinya atau di sore harinya. Yang pertama, an yakuna qad shoma yauma syak bi niyati annahu min Ramadan. Yang pertama, kondisi yang pertama, dia puasa di hari syak dengan niat puasa Ramadan. Terserah pemerintah mau menetapkan ini hari syak, maka pemerintah menetapkan 30 hari Sya'ban. Saya nggak mau, karena saya yakin ini hilal sudah kelihatan sebetulnya, tapi karena tertutup jadi nggak kelihatan. Sudah muncul tapi karena tertutup awan jadi nggak kelihatan. Maka besok saya mau puasa Ramadan, ya kan? Dia puasa sendiri ternyata kan, berarti kan? Ternyata betul siangnya, wah kan, tenan hilal keluar, maka puasanya sah. Kenapa? Dia niat puasa sudah sejak malam. Pokoknya besok saya mau puasa. Ingat, niatnya dari sejak malam loh niatnya, ya kan? Maka puasanya sah, ya. Maka puasanya sah tanpa ada khilaf. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, an yakuna qad shoma hadzal yaum tatawwu'an aw binatin mu'allaqah. Dia niat puasa sunnah. Dia niat puasa sunnah. Atau niatnya disandarkan. Nah, nanti Anda akan jelaskan bagaimana ya. Dia puasa sunnah atau niat puasa sunnah, atau dia berniat tapi niatnya disandarkan. Ya, digantungkan maksudnya. Maksudnya bagaimana? Besok nih dia puasa. Nah, makanya antum kalau harus fokus ini, kalau nggak fokus bingung antum. Harus fokus, jangan ngantuk. Ya, ibu-ibu jangan ngantuk, bapak-bapak juga jangan ngantuk. Malam ini malam ke-30 Sya'ban. Taruhlah mendung, hilal nggak kelihatan. Ya kan? Pemerintah menetapkan, oke, kita tetapkan besok belum puasa karena masih ketutup awan. Orang tadi dia puasa sunnah. Ya. Atau dia niat pengen puasa tapi niatnya disandarkan, digantungkan. Kalau ternyata besok, ini sekarang pokoknya niat puasa nih, nggak makan nggak minum. Kalau ternyata besok ya, ternyata hilal Ramadan kelihatan, maka ini adalah puasa Ramadan. Tapi kalau ternyata besok hilal belum kelihatan, besok siangnya hilal belum kelihatan, maka puasa saya ini adalah puasa sunnah. Paham? Jadi niatnya digantungkan. Kalau ternyata besok hilal kelihatan Ramadan, berarti oke, saya puasa wajib, puasa Ramadan.
Tapi ternyata kalau seandainya besok hilal nggak kelihatan, ya sudah, ini saya puasa sunnah. Jadi niatnya digantungkan. Kondisi seperti ini puasanya nggak sah. Kalau memang ternyata besok hilal Ramadan kelihatan, puasanya nggak sah. Nggak sah puasanya. Karena niatnya digantungkan. Nggak boleh, niat digantungkan nggak boleh. Ya, sebagaimana kita nggak boleh menggantung perasaan. Ya, nggak boleh gantung perasaan orang lain, nggak boleh. Maka gantung niat juga nggak boleh. Gantung niat puasa itu nggak boleh. Ya, taib. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat terakhir ya. Ini yang ketiga. An yusbihana wal iftar summa yatayaqqan asna an-nahar wa qabla an yut'im aw yashrab syai'an. Dia niat tidak berpuasa. Ya, dia niat tidak puasa. Dia kemudian ternyata hilal Ramadan kelihatan di siang hari. Dia belum makan, belum minum. Lihat nih, dia niat untuk tidak berpuasa. Di siang hari dia melihat hilal Ramadan, dia belum makan, belum minum. Dia belum melakukan pembatal puasa ya. Maka puasanya nggak sah. Karena dia nggak niat ingin berpuasa. Padahal rukun puasa harus ada niat. Saya ulangi, kondisi yang ketiga ini, dia niat besok nggak puasa. Karena pemerintah kan menetapkan ini malam ini 30 Sya'ban ini mendung. Jadi bulan Sya'ban kita genapkan menjadi 30 hari. Berarti besok nggak puasa. Dia nggak puasa nih. Oke lah, besok saya nggak puasa karena ikut pemerintah. Karena ya dia tidur, ya kan, habis salat subuh dia tidur, bangun, ya kan, ternyata ada kabar di HP, wih, hilal kelihatan ternyata. Malam hari dia belum puasa nih, nggak ada niat puasa. Dia belum makan, belum minum karena baru bangun tidur siang-siang jam 9. Maka dia ya puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kondisi yang terakhir, an yusbiha muftiran summa yatayaqqan asna'an nahar annahu min Ramadan. Ya. Dia di pagi hari dia melakukan pembatal puasa. Dia udah makan, udah minum. Ternyata di siang hari dia melihat hilal atau dapat kabar hilal muncul, hilal Ramadan. Maka jelas ya, ini tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Terus bagaimana? Ya. Bagaimana? Maka yang harus dia lakukan adalah kapan dia melihat. Jadi orang yang hukum asalnya itu dia udah harus berpuasa, min ahlil imsak. Dia orang yang wajib puasa. Ternyata dia dapat kabar masuknya hilal di siang hari. Maka yang harus dia lakukan itu dia harus niyatul imsak. Dia harus niat nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, tapi puasanya nggak sah dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Begitu. Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Apabila dia termasuk min ahlil imsak, dia adalah orang yang wajib berpuasa. Dia dapat kabar masuknya hilal, terlihatnya hilal, bahwasanya ini sudah masuk Ramadan. Ternyata di siang hari dia baru dapat kabar. Berarti kan malam hari dia belum niat puasa. Maka dia wajib niyatul imsak, dia wajib untuk tidak makan dan tidak minum, harus. Kalau makan minum dosa dia. Tapi puasanya nggak sah dan harus mengqadha di hari yang lain. Dia harus mengqadha di hari yang lain. Kenapa? Li'annahu min ahlil imsak. Dia termasuk orang yang wajib untuk menahan. Wajib untuk apa? Untuk menahan, untuk tidak makan dan tidak minum. Itu. Ya. Ini nanti beda kondisinya dengan orang yang baligh, masih kecil, baligh di jam 12 siang. Orang yang gila, dia sembuh dari gila di jam 12 siang. Ya kan? Itu beda hukumnya. Beda juga nanti hukumnya orang yang haid suci di jam 12 siang. Dan itu nanti kita akan bahas semuanya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Oleh karenanya tadi di awal penjelasan cepat ya tentang wajibnya puasa, hikmah ada wajibnya puasa. Kita cepat, tidak lama-lama karena sangat banyak hukum yang berkaitan dengan puasa yang butuh banyak pertemuan untuk menyelesaikannya. Ya, ini yang dapat Anda sampaikan. Kita buka tanya jawab ya. Silakan yang ada pertanyaan.